Bismillah walhamdulillah ala ni'matil Islam wa kafa biha min ni'mah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul ummah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa anzilhu al-maq'ad al-muqarraba indaka yawmal qiyamah wa ala alihi wa sahbihi ila yawmid dhammah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin nabi sallallahu alaihi wasallam. Dusturakum ya ahlad dargi wa ya ahlal batin wa ya ahlal nubati wa ya ahlal nur, amma ba'd. Hadirin jamaah semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita semua ditakdir dan dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa kembali hadir di rutinan dan di tempat yang mulia ini, di rumahnya Allah. Kita sama-sama niat i'tikaf dan kita sama-sama niat menghidupkan ilmu warisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan itu semua kita tertulis menjadi orang yang bernasib baik dunia sampai akhirat, diberi umur panjang, sehat walafiat, terkabul segala hajat, setelah itu diberi kesempurnaan husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Qala al-musannif radhiyallahu anhu wa nafa'na bihi fid dharain amin. Al-ghafilu idza asbaha yanduru madza yaf'al wal aqilu yanduru ma yaf'alu Allah bih. Al-ghafilu, adapun orang yang lalai, idza asbaha, ketika berpagi hari, yang duru adalah dia melihat, memikirkan madza yaf'al, apa yang harus ia lakukan, memikirkan apa yang akan dia lakukan. Wal aqilu, sebaliknya orang yang cerdas, orang yang tidak lalai, yang dulu dia memikirkan ma yaf'alullahu bihi, apa-apa yang Allah perbuat dengan dirinya. Orang yang lalai ketika datang hari baru, berpagi hari, sing dipikir apa yo yang bisa saya lakukan. Orang yang cerdas ketika datang hari baru di pagi hari, yang dipikir apa yang akan ditakdir oleh Allah, yang diperbuat oleh Allah untuk saya di hari ini. Ini dua pemikiran manusia yang berbeda. Yang satu lalai dari Allah, sing dipikiri apa iki enake, sehingga dia bersandar kepada usahanya. Kalau sudah begitu, tatkala yang ingin dicapai enggak tercapai, dia bisa marah, bahkan bisa frustasi, bahkan bisa naudzubillah sampai bunuh diri karena merasa gagal, merasa yang diinginkan di hari itu atau di bulan itu atau di tahun itu enggak tercapai.
Tapi sebaliknya orang yang akil, yang cerdas, yang tidak lalai, maka ketika dia melakukan sesuatu yang dipikir apa yang akan Allah takdirkan untuk saya. Artinya apa? Ketika dia mau melakukan sesuatu itu dipikiri, ini jadikan Allah ridho apa enggak, sehingga dia berhati-hati. Dan kalaupun tercapai yang dia inginkan, dia bersyukur sama Allah. Kalaupun misalkan yang dia inginkan di hari itu enggak tercapai, dia ya susah, jenenge wong nggih, targetnya enggak tercapai, keinginan tercapai, susah, manusiawi. Tapi tidak sampai marah, kecewa sama yang terjadi sama Allah apalagi, atau dia itu putus asa bahkan sampai bunuh diri, stres, depresi, enggak. Kenapa? Karena dia tahu, oh yang ditakdir oleh Allah ini yang terbaik. Saya pengennya hari ini itu begini, malah Allah begini takdirnya, ya sudah. Saya pengennya bulan ini itu begini, tapi Allah takdirnya malah begitu, ya sudah. Sehingga dia tadi itu tidak akan jadi orang yang lupa diri atau orang yang depresi. Ini bedanya. Karena itu kita diajarkan oleh Nabi SAW untuk selalu menggunakan akal kita, alias kita itu jangan sampai jadi orang yang lalai kepada Allah. Karena akal ini itu adalah al-aqlu, kata Rasulullah, nurun fil qalbi yufarriqu bainal haqqi wal batil. Akal itu adalah cahaya di dalam hati yang mana bisa membedakan antara yang hak, yang benar, wal batil, dan yang batil, yang enggak benar. Kalau orang itu punya kesadaran bahwasanya dia hidup di dunia ini adalah untuk ibadah kepada Allah, maka dia akan jadi orang yang punya cahaya dalam kehidupannya. Nggih, nek duwe kesadaran, akal ini paham dia di dunia ini untuk apa, dia paham itu, maka dia akan hidupnya ini terarah. Kaya wong ning kegelapan, terus dia ada lampu, ada senter, ya bisa tetap jalan, tetap bisa jalan, bisa sampai tujuan. Tapi kalau sudah orang di dalam kegelapan, dia tidak sadar, tidak punya kesadaran, maka ya akan lari sana lari sini kayak orang tidak ada cahaya, bisa kesasar, rono rene, nggak karu-karuan. Karena itu akal ini harus kita gunakan sebaik-baiknya agar kita itu hidup di dunia ini tidak salah arah. Karena itu ulama itu membagi dua. Akal itu terbagi menjadi dua. Ada namanya al-aqlu al-gharizi. Kemudian ada yang namanya al-aqlu al-muktasab. Al-aqlu al-gharizi ini adalah akal kesadaran, naluri yang normal. Orang itu kalau punya naluri, punya kesadaran dia hidup di dunia ini untuk apa, maka itu bisa nuntun dia saat dia kerjane hati-hati, gak sakar dhewe. Saat dia dari pejabat, dia juga hati-hati, tidak seenaknya sendiri, korupsi sana sini, tidak. Ini kalau dia punya naluri kesadaran siapa dirinya di dunia ini, diciptakan untuk apa oleh Allah. Ini setiap manusia aslinya punya naluri seperti itu, naluri faham, sadar bahwasanya kita tuh makhluk di dunia ini akan mati. Sangumu kanggo mati ki apa? Aslinya ya wis paham ngomong. Cuma banyak yang al-ghafil, banyak yang lali. Lali bukan lupa gitu, ndak ya, lalai.
terbuai oleh dunia sampai lupa daratan, koyo-koyo ndak mati-mati, koyo-koyo ning donya iki selawase. Ini akal naluri semua orang, apalagi orang yang beriman sama Allah. Iman di sana ada surga, ada neraka di akhirat kelak. Maka setiap orang yang beriman itu punya ini. Nah, inilah yang dimaksud di nasihat beliau ini, hikmah yang ke-111 ini, agar kesadaran bahwasanya kita itu hidup di dunia ini bukan tempat kita yang sejati, alias kita akan mati. Ini harus terus ada biar terarah hidupnya. Yang kedua, ada akal al-muktasab. Akal muktasab ini maksudnya akal yang berhubungan dengan kecerdasan. Nah, ini dicari, kalau ini maksudnya diusahakan. Nah, ini yang dimaksud orang-orang sekarang yang cerdas. Itu loh cerdas, matematikanya Masya Allah, 2 tambah 500 tambah 1000 tambah berapa? Ting, langsung bisa jawab. Cerdas sekali. Nah, ini namanya akal muktasab. Kecerdasan yang diolah, kecerdasan yang gara-gara dipelajari, gara-gara diasah. Ini kalau ini sesuai dengan pendidikannya masing-masing, dan ini bersifat duniawi. Nah, yang dimaksud di sini adalah akal, kecerdasan yang berupa naluri tadi itu. Jangan sampai itu padam, jangan sampai cahaya dari akal yang ada di hati kita, kesadaran bahwasanya kita hidup di dunia ini adalah hamba Allah, itu jangan sampai padam. Justru itulah yang menjadikan orang itu selamat di dunia sampai nanti di akhirat. Kalau akal yang muktasab, akal yang untuk kecerdasan matematika, kecerdasan fisika dan lain-lain, nah itu nggak menentukan selamat atau tidak. Itu nggak menentukan. Kenapa? Kadang-kadang orangnya itu profesor, dokter, malah korupsi. Nah, ini orang-orang yang korupsi kan cerdas-cerdas itu, akalnya pinter-pinter. Nggak ada orang bodoh tuh yang korupsi itu. Wong angane iso korupsi ya karena dia cerdas, pinter. Nek gak tahu sekolah, bodoh ledo-ledo ya gak iso korupsi. Wong duit 100.000, 20.000 gak sembedakno kok kowe korupsi piye. Wah, caranya gimana? Gak ngerti carane wong bodoh. Nah, orang yang korupsi itu kan semuanya cerdas. Ada profesor, ada insinyur, ada S1, S2, S3, ST, STLR, S-cendol, kumpul kabeh SSC. Ya. Itu kecerdasan dohir. Ya. Dan itu malah kadang-kadang membahayakan. Yang dimaksud di sini akal yang perlu kita hidupkan dan perlu kita tambah cerdasnya adalah akal hati, kecerdasan hati. Ya. Ini perlu untuk terus kita asah sehingga kita menjadi orang yang semakin sadar, semakin paham. Tambah umur, tambah paham. Aku berarti sudah engkas ya mangkat ning akhirat. Makanya termasuk uban yang ada di kepala kita. Dulu tidak ada uban sama sekali, sekarang uban banyak. Itu wis pengingat, ben tambah cerdas. Oh yo, aku sedilok engkas cedak ning akhirat. Sing awale wajahe niku bojone sing wedok kinyis-kinyis meling, saiki mulai keriput-keriput, tidak secantik yang dulu. Wahai istriku, engkau walaupun wajahmu sudah keriput, tapi aku melihatmu masih seperti imut-imut. Maka itu juga pengingat. Asalnya di awal saiki malah keriput. Terus dulu asalnya saya tuh gagah, bisa ngangkat ini, ngangkat itu, tapi saya ingin ngangkat 20 kilo kok ya wis asam aurat kumat ora mari-mari. Gitu. Nah itu semua pengingat agar kita tuh tambah cerdas. Gue tuh semakin deket loh, deket. Ayo sudah siap nopo? Sudah kamu siapkan apa?
bekalmu nanti ketika masuk ke dalam kubur. Sudah kamu siapkan sholat, sudah kamu siapkan jamaah, sudahkah kamu siapkan berzikir sama Allah, sudahkah kamu siapkan baca Quran, sudahkah kamu siapkan sholawat kepada Nabi Muhammad? Persiapkan itu semua. Harusnya semakin cerdas, semakin sadar loh. Ini semakin deket loh waktunya. Umur berapa? 40. Nah, umur berapa? 50. Waduh. Umur berapa? 60. Wah. Umur berapa? 70. Wes bonus 7 tahun misal. Rasulullah ngawon 63 tahun. Ini wis 70, wis bonus 7 tahun. Apa nih kok sampai 80? Apa nih kok 90? 80, 90 kok yo jek kober, sekak. Deng, ster lho. Wis apa injury time. Buat zikir yang banyak. Itu para ulama lihat kalau baca la ilaha illallah sehari itu 100.000. Ada yang 10.000. Sudah kita siapkan seperti itu. Wong wis meh antek. Hidup di dunia sudah mau habis. Ijik sempat sekak berjam-jam. Zikir sak jam wis geblak. Ya. Ijik sempat apa maneh wis umur 70 wis tuwek depotu, ijik kok cah nom 71 kaya 17 tahun. Kualik rupane ndelok umure. Ya. Ijik banteng kertu cepat. Wah, josi. Ya. Apalagi masih aja kayak anak-anak muda. Udah 71 tahun masih sana sini. LCD rono, LCD rene. Wes tuwek. Seharusnya tambah cerdas, jangan malah tambah kayak orang nggak punya akal loh. Bakal mati loh. Kok sibuk siap nopo? Seakan-akan kayak wong linglung kan ini. Loh, wis sampean wis tuwek, wis cedak mbek kubur. Lah kok malah kayak wong nom-nom. Loh, cerdas enggak sih? Bakal sing dibawa di dalam kubur itu apa? Maka di sini diingatkan oleh beliau. Kita harus jadi orang yang cerdas, maksudnya cerdas hati. Jangan hanya cerdas akal saja, titele gede, titele sak deret-deret, dijejer sak RT. Titele MPD, SDP, bareng-bareng. Tapi ternyata dia seperti orang yang lalai, kayak orang bodoh tadi itu. Nggak ingat kuburannya padahal sudah dekat, nggak ingat barzahnya padahal sudah dekat, nggak ingat padahal mungkar nakir sudah siap untuk menanyai dia, nggak ingat padahal kadang-kadang kain kafannya sudah dijual di toko di dekatnya. Ya Allah. Nah, karena itu jadilah kita orang-orang yang jangan sampai kecerdasan hati kita itu luntur atau bahkan hilang, jangan. Nah, ada seorang ulama ini bertanya kepada salah seorang anak kecil. Ini anak kecil cerdas, okay? Anak kecil cerdas akal dohirnya. Ditanya oleh beliau, ayasurruka an yakuna laka mi'ah alfi dirham wa anta ahmak. Wahai anak kecil, maukah engkau punya uang 100.000 dirham? 100.000 dirham anggap berapa puluh juta gitu, atau M. Tapi kau jadi orang bodoh, mau apa enggak? Maka anak kecil itu menjawab, la wallah, sumpah demi Allah, enggak mau, enggak sudi. 5, kenapa? Akhafu an yujni alayya humki jinayatan tadhhabu bimali wa yabqa alayya humki. Maka dia menjawab, aku khawatir kebodohanku nanti akan bisa membuat hartaku habis dan aku masih tetap bodoh. Jadi ini ditanya, kamu mau enggak jadi orang bodoh tak kasih uang 1M? Enggak. Dan kenapa? Nah, karena kebodohanku nanti itu bisa jadi menghabiskan 1M dan aku tetap bodoh. 1M yo hilang. Nah, maka
Nah, kata ulama, jangan kita jadi orang yang lebih bodoh dari anak kecil ini. Anak kecil ini matematikanya pinter. Ditawari seperti itu enggak. Aku nak jadi orang bodoh, bagai SAM. Terus SAM saya hilang, tak gaya rono rene, bodohku tetep. Wah, aku rugi loro. Pas gak entuk SAM hilang, bodohku tambah tetep nenggonku. Nah, maka kita jangan jadi orang yang ternyata lebih bodoh dari anak yang kecil ini. Anak kecil ini tahu perhitungan. Nah, kita orang-orang yang dewasa, perhitungannya harus dewasa. Perhitungannya, apalagi yang tua-tua, kita yang sudah 40 ke atas ini wis tua, maka perhitungannya harus jauh lebih dewasa dari anak kecil yang perhitungannya dewasa ini tadi. Itu kita perhitungkan. Sebentar lagi mau tidak mau kita akan kembali ke akhirat, kembali ke Allah. Maka apa yang sudah kita persiapkan untuk itu semua? Nah, karena itu hadirin yang dirahmati oleh Allah, setiap orang yang berakal maka dia akan melihat apa yang akan diperlakukan oleh Allah untuk dia, apa yang akan ditakdir oleh Allah untuk dia, sehingga dia tadi itu berhati-hati di setiap langkahnya dalam melangkah dalam kehidupan dunia. Ada satu riwayat, Syekh Abu Madian pernah mengatakan begini, ihris ala antusbiha mufawwidan mustasliman la'allahu yamduru ilaika fayarhamuk. Berusahalah kamu untuk setiap saatnya di pagi hari, setiap harinya itu pasrah kepada Allah, pasrah kepada Allah agar Allah itu mau melihatmu dan merahmatimu. Alias saat kita beramal itu jangan ego kita, pokoknya hari ini saya pengen begini, bulan ini saya pengen mencapai ini. Jangan mendahulukan ego kita seperti orang yang lalai tadi itu, kepinginnya harus terjadi. Nah, nggak terjadi mutung. Wah, aku si badang ini mutung akhirnya. Ya, jangan, tapi serahkan. Boleh kita punya target, boleh kita ini, boleh kita itu, tapi hati kita jangan pernah mengunggulkan ego kita di atas takdir yang digariskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam salah satu riwayat Imam Abu Ayyub pernah mengatakan, idza lam yakun ma turid fa'arid ma yakun. Jika yang kamu kehendaki itu tidak terjadi, maka kehendakilah yang telah terjadi. Artinya apa? Ojo maksa, kudu ngene ojo. Jangan seperti orang yang lalai tadi itu, kayak pengen ngatur Allah, sehari ini harus begini, bulan ini harus begini, tahun ini harus begini. Kalau yang kamu kehendaki itu enggak terjadi, maka kehendakilah yang sudah terjadi, alias ridho mbek sing wis terjadi itu. Sehingga tadi itu kita itu kalau punya target tapi di hati kita sadar bahwasanya semua tetap dari Allah, maka kita akan jadi orang yang tidak lupa diri, lupa ingatan. Nih, yo beda niku, keadaan dua orang ini beda. Nah, karena ini beliau mengingatkan akan hal ini. Pentingnya kita memupuk kesadaran di dalam hati kita agar benar-benar hati kita itu terpaut, terhubung, terkoneksi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan nafsu, bukan ego kita yang menguasai di hati kita. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, di dalam salah satu pepatah Arab
niku disebutkan man tola umruhu naqasat quwwatu badanih wa zadat quwwatu aqlih. Orang yang umurnya itu panjang, umurnya bertambah, tambah tua, tambah, maka kekuatan badannya berkurang. Umurnya nek tambah, kekuatan badannya kurang. Terus bertambahlah kekuatan akalnya. Harusnya begitu. Tambah tua, badan ini tambah lemes. Gitu. Umur 25, kuat, gagah. Tambah 25 lagi, berarti 50. Kuat, rotot, gagah. Kurang. Tambah 25 lagi 75. Hilang, semakin hilang itu kekuatannya. Balik nek kok cah cilik meneh. Tapi orang yang tambah umur itu akan tambah akalnya, tambah cerdasnya, tambah sadari. Ini idealnya begitu. Wong nek tambah umure, kalong tenagane, tambah sadari. Idealnya begitu. Orang itu kalau terkurangi umurnya, bertambah umurnya, maka kurang kekuatan badannya, tapi seharusnya tambah sadarnya. Ojo sampai diwolak-walik. Tambah umurnya, tambah kekuatannya. Jadi tua-tua keladi, makin tua makin jadi. Asalnya ndek nom, nek mabuk sak botol, tambah tua tambah 7 botol. Wah, ini diwalik-walik. Terus kesadarannya tambah hilang. Nah, ini kewalik kabeh. Jangan tambah umure, lemah badannya, tapi tambah sadari. Niki idealnya agar jadi orang yang selamat. Nah, semoga kita termasuk orang-orang yang selamat, yang akal kita itu, kesadaran hati kita itu semakin kuat, sehingga kita tidak seperti orang-orang yang lalai, orang-orang yang bodoh, yang nggak paham hakikat daripada perjalanan umur, perjalanan kehidupan di dunia ini. Nabi SAW terakhir, beliau pernah bersabda begini, likulli syai'in, setiap sesuatu itu ada du'amah, ada tiangnya, ada penopangnya. Wa du'amatu amalil mar'i, adapun tiang penopang amal seseorang, akluhu, adalah kesadarannya, akal, kesadaran hati tadi itu. Fa bi qadri akli, maka dengan kadar besar kecilnya kesadaran tersebut, takunu ibadatuhu li rabbih, maka ibadahnya akan sesuai dengan kesadarannya tadi itu. Ya dilihat aja, nek wong ibadahnya kok ra karo-karuan, nah berarti nggak patek sadar. Koyok wong ngeblank ngono berarti. Nek wong kok taat, ahli ibadah, jaga yang wajib, jaga sholat, berarti sadar nih bakal mati, sadar nih ngarepene akhirat iki, sadar di depannya ada kubur, sadar di depannya ada surga dan neraka. Udah lihat aja itu semua barometer kata Rasulullah. Setiap orang yang akalnya, kesadaran di hatinya itu kuat, maka ibadahnya pun jadi kuat, tertib, bagus. Tapi sebaliknya, orang yang kesana kemari, lalai, maksiat dan seterusnya, itu kesadaran hatinya berkurang atau bahkan hilang. Na'udzubillah min dzalik. Karena itu, semoga kita jadi orang yang al-aqil, yang sadar kita di dunia ini untuk disuruh oleh Allah agar memperbanyak saku bekal kita kelak
ke akhirat. Semoga tidak bertambah umur di antara kita semua kecuali kita tambah dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita semua diberi umur panjang, sehat walafiat, terkabul segala hajat, setelah itu nanti diberi kesempurnaan husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Kurang lebih minta maaf ada ini. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.